Podcast ini merupakan bagian dari pelayanan Yayasan Unike sebagai ruang berbagi cerita dan pergumulan tentang pola asuh, kehidupan keluarga, dan bagaimana menghidupi dan menikmati anugerah pernikahan. Semoga dapat menjadi bahan refleksi kita bersama. Selamat mendengarkan. Hai, kembali lagi bersama saya Agnes dengan pasangan senior dan junior kita hari ini dengan Markus dan Tracy dan Ricky dan Ika. Melanjutkan podcast kita yang kemarin, kita sama-sama menyimpulkan kalau anak itu titipan ya dari Tuhan gitu. Kita belajar itu supaya anak-anak kita itu bisa mengenal Tuhan gitu ya. Jadinya bukan menunjuk kepada kita orang tua yang seringkali gagal, tetapi kepada Tuhan yang memberikan kita contoh, the great example gitu ya. Dan kita mau mereka menjadi anak yang taat, not for our convenience gitu ya. Kita lanjutin dari cerita Markus sama Tracy yang terakhir ngomongin tentang kejujuran ketika masalah screen time lah ya, pelik biasanya screen time. Ketika kita bilang kayak harus jujur ya, sekarang kan Sam udah lebih gede gitu. Apa yang biasanya kalian berikan atau kayak apa yang lu bilangin lah ke Sam gitu untuk dia mau melakukan itu? Gimana? Tres? Jadi gak cuman berhenti dikasih tahu jujur tuh apa ataupun yang benar tuh mestinya apa, tapi lebih lagi supaya dia benar-benar paham kenapa dia harus melakukan ya. Kita ajarin alasan dibalik tindakan benar itu tuh apa. Jadi dia nggak cuman tahu yang benar tuh mestinya gini, tapi dia juga tahu kenapa ya mesti melakukan itu, alasan dari tindakan itu tuh apa gitu. Lebih kayak kasih tahu reasoningnya supaya ketika dia nggak dilihat orang lain ataupun nggak dilihat kita orang tua, dia tahu kenapa harus melakukan yang benar. Oke, untuk jujur, lu bilanginnya gimana? Kayak apa yang lu bilangin? Kenapa harus jujur? Jadi balik lagi ke prinsip biblical sih, maksudnya Tuhan kan ajarin kita supaya kita jadi melakukan apa yang kita sungguh-sungguh katakan berintegritas gitu. Ini gimana ya jelasin integritas ke anak kecil? Iya, betul. Mengasihi Tuhan berarti kan kita juga taat sama Tuhan. Tuhan bilang perintah apa ya kita lakukan gitu. Dan Tuhan juga nggak berhenti di situ doang kan. Ya, ada alasan dibalik kenapa kita harus ngelakuin itu. Yang pertama ya, tuh aku jadi belibet sih bentar. Gak apa-apa, coba Markus bisa bantu. Coba. Jadi maksudnya kita ngajarin gini sih, yang kalau kita ngelihat prinsip Alkitabnya kan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Ya, jadi kenapa harus berlaku jujur? Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Oke. Kenapa kita berlaku jujur ya? Karena kita mau berintegritas dengan apa yang kita lakukan. Artinya ketika dikasih porsi 5 menit, ya berarti 5 menit. Oke. Jangan sampai lewat. Oke. Nah, kenapa itu buat kita jadi penting? Kayak tadi Tracy udah bilang, kita nggak mau melegalisme 5 menitnya. Karena buat yang penting tuh buat konsep anak kayak masih 2 tahun, 3 tahun bukan artinya nonton tuh 5 menit. Tapi bagaimana menghindari legalisme bahwa 5 menitnya itu adalah hal yang absolut. Karena yang absolut itu adalah dia harus jujur dengan apa yang dia kerjakan. Jadi apa ya, ini emang very thin line ya gitu ya. Jadi bukan masalah 5 menitnya, tapi masalahnya adalah harus jujur dengan apa yang sudah menjadi komitmen dia di awal. Oke, berarti kejujuran itu menjadi bentuk ketaatan. Betul. Dari anak ketika sudah menjadi komitmen bersama gitu ya. Kalau dari Ricky Kak? Sebenarnya kalau tadi dipikir-pikir ya penjelasannya tuh perintah Tuhan ya, perintah Allah, 10 perintah Allah. Ya. Ya jangan berbohong, jangan mencuri. Gitu. Jangan berbohong ada Kak? Ada ya. Saya tambahin yang ke-11. Iya, rusak sih dosa maksudnya. Itu 9 kayaknya agak Ini maksudnya itu memang yang Tuhan mau.
Jadi kalau kita bicara soal alasannya apa, sebenarnya itu yang Tuhan inginkan kan di dalam diri manusia ciptaannya. Eh, Kalau ini berbohong, mencuri, sebenarnya hampir ya ada ini ya. Di kami tuh ada kami kasih tahu ke anak-anak nggak boleh mencuri. Apa itu mencuri? Ya mengambil sesuatu yang bukan hak milik dia gitu ya, punya orang. Jadi kalau mau pinjam, nah cara meminjam bagaimana? Aku pengen itu, ya kamu ngomongnya bagaimana, itu kan yang kita ajarkan. Anak-anak dapat gak? Dapat pasti kan, masih kecil nih, masih slotnya masih banyak nih di dalam otaknya dia gitu ya. Suatu hari tuh ada cerita Ricky pulang dari kantor bawa penghapus papan tulis. Jadi kebetulan penghapus papan tulis kami tuh udah rusak. Udah rusak lah, udah jelek gitu. Lalu dia lihat di kantor ada nganggur, nggak ngapa-ngapain itu, dia diam aja di situ. Dibawa pulang lah sama Ricky ke rumah. Nah yang menarik, ya sebenarnya untuk menggantikan yang rusak itu. Waktu itu anak kami bertanya, Papa udah izin sama bosnya ngambil penghapus? Oh gitu ya. Nggak ada izin lah, penghapus doang gitu ya. Tapi bagi kami akhirnya jadi sesuatu yang oh iya ya, mereka apapun gitu ya, yang bukan hak milik nggak boleh ambil, harus minta izin, harus tanya gitu kan. Jadi akhirnya kami pun sebagai orang tua belajar mengakui kesalahan kami, walaupun mungkin bagi orang dewasa itu sepele banget gitu ya. Tapi waktu itu Ricky akhirnya balikin ke kantor. Nggak jadi minta izin. Jadi sebetulnya itu salah satu properti pemotretan. Oh. Nah udah selesai kan pemotretan. Jadi memang tidak dipakai untuk menghapus papan tulis. Betul. Ya kan, pikir kan ada barang nganggur ya udah kita Udah nggak karyakan dipakai lah. lagi. Iya. Ya, betul. Nah kalau mau tanya izin ya izinnya izin sama siapa gitu, jadi bingung. Karena itu salah satu properti. Nah tapi saya sadar waktu anak bertanya, loh papa udah tanya ini, oh iya ya, kok saya merasa kayak seakan-akan ini punya saya. Kan ini kan tidak ada kepemilikan sama sekali. Oleh karena itu karena kami belajar, jadi ya belajar untuk menyatakan juga papa salah, sorry ya, Ya. maaf ya, sudah melakukan hal yang tidak benar. Jadi tindak lanjutnya apa? Ya akan dikembalikan lagi, walaupun memang barang itu akhirnya tidak dipakai juga. Ya sudah, supaya kita punya sesuatu ya yang milik kita, ya kita beli untuk menggunakan di rumah. Memang itu punyanya kita. Jadi anak-anak dapat konfirmasi juga tentang suatu hal yang kita ajarkan. Ya kan, jangan mencuri. Itu kan kayaknya buat anak kecil, mencuri apa sih gitu ya? Agak abstrak ya. Iya betul. Jadi itu salah satu hal, oh ya benar juga ya. Hapus, bukan punya siapa-siapa kita bawa pulang. Itu satu hal, contoh. Lalu juga, jadi banyak hal tuh yang kami lakukan, memang ujung-ujungnya ke kami ya, maksudnya ke orang tua gitu. Kita pikir itu hal sepele, hal yang aduh apalah gitu. Tapi untuk anak-anak seumur itu gitu ya, buat mereka oh prinsip apapun itu. Pokoknya papa udah bilang gitu, kalau memang kami mau taat ya itu yang dia tangkap ya itu. Nah memang perlu juga saya stressing bahwa kami berdua bisa melakukan itu karena kami sudah dalam proses belajar parenting. Ya, betul. Nah waktu itu belajar tentang kepemilikan. Misalkan kita diajarin untuk tidak sembarangan metik bunga di taman. Karena kan itu bukan punya kita. Kok kita main ambil aja. Nah itu relate banget tuh dengan apa yang terjadi dengan kondisi saat itu. Jadi kami ajarkan tentang kepemilikan, kok papanya tidak melakukan apa yang diajarkan. Nah jadi bukan karena kami itu inisiatif dari kami, tapi kami belajar. Belajar, dan di situ di-sharingkan juga bagaimana belajar melihat pentingnya menanamkan menghargai kepemilikan orang lain kepada anak itu. Jadi bukan masalah penghapus, Bukan masalah 5 menit, tapi kenapa papa Alasan. mama memberikan aturan ini gitu ya, dan nggak cuma pokoknya lu nurut aja aturan itu gitu, tapi walaupun dengan logika kita tadi kan yang penghapusnya kan nggak ada yang pakai, bisa aja ambil gitu, tapi secara prinsip itu milik orang lain dan kita mengambil itu. Dan 5 menit juga gitu kan papa mama nggak ada, nggak apa-apa dong, lebih-lebih 1 menit 2 menit nanggung nih, lanjutin, udah mau selesai. Tapi bukan masalah itunya, tapi masalah
kenapa kita mau mereka taat dan taat segera. Itu sih menurut aku jujur sebagai orang tua susah. Pernah nggak kalian ngelewatin susahnya taat segera? Aku mau Ya. tambahin ya. Iya, boleh Tambahin. silakan. Jadi keingetan ya, waktu kita menjalankan hal ini gitu ya, Mm-mm. parenting. Kita kan ingin menghasilkan anak-anak yang punya hati Betul. hati Kristus lah ya, gitu ya. Apa yang Tuhan ajarkan itu terserap di dalam kehidupan mereka dan ada di hati mereka. Nah, hal itu tuh nggak semua orang melihat, mungkin ya akan ada banyak orang di luar kita yang merasa aneh. Jadi pernah ada satu kejadian, bando, pakai bando nih ya, anak cewek ya pakai bando. Suatu hari, beberapa kali lah memang dia suka krek gitu. Ini kan punya anak cowok ya, jadi nggak kebayang ya. Nggak tahu kita. Dia bando, dia adalah patah beberapa kali. Sampai suatu waktu lagi di pesta, dia pakai itu bando, krek lagi gitu kan, patah. Dia ngeliatin ke saya, mami gitu ya. Gak ada ganti ya. Maksudnya itu tanggung jawab kamu, sudah dibilangin ini barang milikmu yang harus dijaga, tapi berkali-kali, gak cuma sekali masalahnya, bando itu patah. Lalu ada teman di samping saya yang kita lagi makan nih, kan pesta ya, lagi makan, dia bilang gini, aduh Kak gitu aja, tinggal beli doang gitu, bando berapa sih? Jadi beda prinsip ya. Ya. Bukan soal berapanya. Betul. Tapi waktu itu kami memang sedang mengajarkan tadi ya kepemilikan juga gitu ya. Bahwa waktu kamu diberi sesuatu dan kamu memang mau kan, itu bando kan bukan kita ya itu pinginnya dia. Untuk dia memiliki sesuatu, dia harus bertanggung jawab terhadap barang itu. Nah itu kesulitannya adalah belum tentu apa yang kami berdua mau tanamkan dalam diri anak, orang sekitar kami melihat itu sebagai sesuatu yang Biasa. biasa. Nah itu tuh jadi kadang juga bisa dibilang "Ini kayak orang aneh banget gitu, saklek banget sih begitu doang gitu, begitu Iya. doang gitu ya." Nah itu yang mungkin jadi salah satu ini struggling juga jadi orang tua di tengah lingkungan yang mungkin tidak senilai misalnya. Kalaupun bukan teman-teman, kadang-kadang orang tua ya. Nah, Papa mama kita, kungkung, popo. Ya. Waduh namanya Aduh ini cucu. kungkung aja yang beliin deh. bando doang. Ya itu sih, itu yang kami Untuk rasa. menjaga kekonsistenan itu kali ya yang Betul. jadinya susah ya. Betul. Nggak mudah di tengah, maksudnya gitu doang gitu kan, nggak 2 menit doang. Betul. Tapi gimana supaya kita juga nggak swing kepada legalistik gitu kan. Betul. Untuk pokoknya lu dengerin gua ngomong apa, lu harus turutin gitu. Iya. Makanya ketika kita ngomongin tadi taat segera, gimana tuh bikin anak kayak kenapa gua harus taat segera? Kalau kita lagi struggling sekarang ya, terutama di anak yang pertama sih, kan dia udah mulai umur 4, sekarang mulai menuju 5. Kayak waktu lebih kecil tuh lebih gampang taat segera tuh. Oke. Jadi nggak terlalu banyak challenge gitu ya. Tapi as dia mulai lebih lama makin tua, terus dia mulai bisa makin reasoning. Jadi ketika kita misalnya paling gampang deh, Sam berhenti main, sekarang waktunya mandi. Itu dia bisa mulai negosiasi tuh kayak, bentar ya Pi, 5 menit lagi. Saya mau main 5 menit lagi, setelah itu saya akan mandi. Terus kita pasti akan bilang, enggak, mandi sekarang gitu ya. Kita mulai ngerasa Itu nggak cukup. iya, betul. Harus ada kayak kita harus mandi sekarang karena kita harus berangkat nih segera gitu loh. Maksudnya kayak ada reason, oh kenapa sih harus sekarang juga gitu loh. Oke. Nggak cukup Iya. kayak harus sekarang, nggak bisa. Betul. Kayak, Oke. karena dia sudah mempertanyakan, terus dia pikir bentar lagi juga nggak apa-apa gitu Betul. loh. Karena kan yang di dunianya mereka ya makanya ngelihatnya apa yang mereka mau kerjakan aja kan. Ya. Dan kita sebagai orang tua lagi diburu-buru nih waktunya nih. Jadi kalau dia nggak mandi sekarang, telat 5 menit aja kita ke gereja telat misalnya, contohnya. Jadi buat kita bagaimana membiasakan konsistensinya, terutama buat yang lebih besar sih saya adalah kita mulai masukin reasoning kenapa harus taat. Jadi bukan artinya kita bilang immediate obedience, ayo taat. Tapi nggak dikasih alasannya kenapa. Karena kalau hanya dibilang taat,
tanpa memberikan alasan, akhirnya kita menjadikan didikan anak itu sebagai tadi tuh legalistik kan. Jadi otoriter Jadi aja otoriter kan? gitu kan. Tapi kita nggak mau hanya sebagai orang tua yang tadi ya hanya berotoriter, tidak memberikan reasoning. Karena kalau cuman otoriter, begitu kita nggak ada, dia balik lagi kan pasti. Jadi balik lagi ke perilakunya dia, misalnya nggak taat, masa 5 menit, nggak mau mandi. Tapi kita memberikan reasoning tadi. Emang akhirnya buat kita jadi lebih capek sih Hmm. di awal-awal. Tapi mau nggak mau ya buat kita pun juga jadi proses belajar. Hmm. Bagaimana kita memberikan ketaatan tadi, instruksi, ada reasoningnya gitu. Kenapa dia harus taat segera. Oke. Dan untuk jangka panjang juga sebenarnya akan mempermudah kita sih. Karena dengan dia mengerti alasannya, kita nggak perlu ngulang-ngulangin terus. Dia lama-lama kan tahu gitu, Ya. oh ke gereja nggak boleh terlambat, ya udah harus cepet-cepet gitu misalnya. Gitu sih. Oke. Dari Riki Kak? Saya cuma ingat apa yang tadi Markus sama Tracy katakan, eh, berbicara tentang taat itu perlu alasan, itu memang untuk anak-anak yang sudah mulai kritis, di atas 3 tahun. Kalau anak-anak yang waktu kecil, masih di bawah 3 tahun, kita suruh mandi, dia nggak mau mandi, atau kita Angkat. suruh makan, Betul. langsung angkat. Iya. Itu nggak perlu alasan. Iya. Iya, setuju, Karena setuju. mereka juga nggak ngerti sebetulnya. Tapi memang kan kondisinya ini Sam sudah mampu bertanya kenapa gitu. Jadi memang ada usia-usia yang kita perlu juga berubah proses parentingnya. Jangan anak kecil kasih tahu bla 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 dia juga gak ngerti. Saya punya pengalaman waktu itu. Saya pikir anak kami tuh sudah tahu taat itu apa. Oke. Nah, maksudnya kan melakukan apa yang kita minta. Ya. Satu kali dia bilang gini, dia lagi mau ngomong sesuatu, terus dia sampaikan sesuatu ke saya, nggak mau ah. Loh, kok papi nggak taat? Nah, jadi dia nggak ngerti. Taat itu menurutnya apapun yang dikatakan harus dilakukan, tapi dia belum mengerti siapa yang mengatakan itu. Ada otoritas. Jadi dia pikir, oh pokoknya tidak melakukan berarti tidak taat. Oh, oke. Nah, jadi cukup unik juga sih waktu Oh, berarti definisi Ivy tentang taat itu adalah nurut. Jadi, kok papa nggak taat? Artinya dia nggak nurut sama dia. Iya, gitu. iya. Jadi nggak cuma masalah do and don'ts ya. Jadinya udah bergeser ke why dengan umur dengan mereka Tambah usia. tambah Betul, usia, betul. mereka akan lebih perlu why-nya tuh. Betul. Karena ketika dia cuma do and don'ts, terus dia ngelirik ke sebelah, kok dia boleh? Iya, sering banget. Iya. Iya kan? Oh. Ketika kayak ke rumah saudara lah, nggak usah jauh-jauh temen gitu. Saudara yang notabene mungkin nilainya masih agak sama, ketika kok dia boleh, I don't know, minum dingin. Itu Kan sambil asal- nonton. Ya, sambil paling ya- nonton, makan sambil nonton. Udah paling Nah, itu paling boleh. ultimate itu, paling ultimate. Makan sambil nonton. Makan sambil nonton, kok dia boleh, kenapa aku nggak boleh gitu kan. Ketika kita nggak memberikan alasan, pokoknya papa bilang begini, dia akan terus bertanya-tanya kan. Betul. Itu akan jadi unending struggle kayaknya gitu. Pernah ngalamin? Kayak ketika dibanding-bandingnya sering. Boleh Ya. cerita? Ya tadi sih balik buat kita struggle-nya mungkin gak usah yang jauh-jauh ya. Cuman misalnya cara beda prinsip kita sama orang tua kita. Itu udah paling berasa tuh kalau dia ke rumah Opa, oma. omanya. Ya kita juga nggak tega sih ya. Maksudnya kita juga ya udahlah udah lebih tua. Papa mama kita juga kan. Nggak bisa ngejar-ngejar kan ya. Tapi paling akhirnya triknya kita adalah kan karena kalau ke orang tuanya saya berarti saya ngomong. Oke. Jadi saya ngomong ke papa mama saya, "Pak, Ma, tolong kalau makan sebisa mungkin jangan dikasih screen time." Oke. Supaya konsisten apa yang kita ajarin di rumah dan apa yang kalau ke rumah orang tua beda nih. Jangan sampai beda gitu ya. Ya walaupun beberapa kali berhasil, tapi ya beberapa kali kalau kita ngeliat orang tua kita udah terlalu capek, ya udahlah kita udah nggak bisa. Ntar saya jadi lebih merasa durhaka sih. Pick your fight, pick your fight. Ya udahlah kita nggak mau berkonflik sama orang tua, ntar jadi konfliknya sama orang tua sama anak dua-duanya. Nah, dua-duanya. Ya cuman ya buat kita tuh sering banget. Jadi maksudnya beda-beda prinsip ya. Tadi nggak cuman sama anak tetangga atau sama teman di gereja, bahkan sama orang tua kita aja tuh kita bisa punya tadi tuh ya beda prinsip Beda tadi. nilai gitu ya. Makanya penting banget menanamkan ke anak-anak. Saya setuju gitu ya kalau kayak Joel yang masih kecil, ya udah kita angkat, mau nggak mau dia mesti mandi kita angkat aja udah kan, kita cemplungin selesai. Cuman kalau kayak buat Sam sekarang, kita harus kasih reasoningnya supaya ketika nanti dia sendiri dia bisa memilih
untuk melakukan hal yang benar tanpa perlu ada kita yang mengawasi dia. Oke, ini bagus banget nih. Supaya dia bisa memilih melakukan hal yang benar ketika kita tidak ada gitu ya. Kalau dari kecil kita biasanya, kamu mau apa? Terserah. Kamu mau A, kamu mau B, terserah kamu gitu. Ketika dia udah lebih besar terus kita memaksakan apa yang kita mau, dia kayak dari kecil gue milih sendiri. Kenapa tiba-tiba papa mama pilihin buat aku? Tapi ketika kita memasukkan alasan kenapa dia harus memilih yang benar, itu akan jadi jauh Betul. lebih mudah, walaupun tetap susah. Tetap Iya, susah. kita Tetap sama-sama susah. setuju, tetap susah gitu. Tapi battle-nya mungkin lebih gampang gitu ya, masuknya gitu ya. Dari Rikika ada cerita pengalaman yang mungkin anak-anaknya udah lebih besar, ngelewatin lebih banyak ketika mereka udah bisa nego dong. Waduh. Tapi tadi oke. Jadi kalau tadi bicara soal kecil lalu mulai ada dari pola parenting yang berbeda. Jadi keingetan ini prinsip corong yang kami pelajari. Oke. Waktu kami belajar prinsip itu kami oh iya juga ya. Kalau dulu kayaknya tadi kan Agnes bilang, oh terserah kecil ini nggak apa-apa. Ini boleh, itu boleh. Tapi pas udah mulai gede, udah mulai remaja, mulai tuh dibatas-batasin. Itu kan mungkin kami dulu begitu gitu ya. Tapi waktu belajar prinsip ini, iya juga ya. Anak-anak perlu tahu kebenarannya. Yang benarnya apa gitu ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya yang harus kita beritahu ya nilai-nilai yang Tuhan berikan gitu ya di Alkitab dan sebagainya. Dan corong itulah yang kecil itu tuh dari corong tuang minyak ya. Dari yang kecil ketika anak-anak bisa diberi tanggung jawab yang lebih besar ya corongnya semakin lama semakin terbuka. Istilahnya ada kebebasan yang kita berikan tahap demi tahap. Waktu dia kecil sejoel kak udah kan gitu. Udah mulai agak gede, udah mulai nanya-nanya, ya kita mulai open. Kita lihat teruji nggak nih anak ya gitu. Saya pernah ngomong sama anak-anak kami begini. Kalian ini beliefnya kami ya. Kalian mau melakukan apapun juga kalau Tuhan tidak berkenan dan bagaimanapun juga caranya Tuhan akan kasih tahu ke kami. Itu sering terjadi dalam hidup kami. Mereka tuh bisa gini, kok mama tahu? Ada intel ya Mas. CCTV nih. Ya CCTV-nya ya Tuhan sendiri gitu. Maksudnya bukan menjadikan Tuhan CCTV ya. Tapi kesadaran bahwa ya hidupnya mereka itu mereka harus ingat ada Tuhan gitu. Yang juga melihat kehidupan mereka. Jadi mereka bisa bohong. Kami jujur bilang begini. Saya sama anak-anak. Mama bisa nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan saya percaya bahwa apapun itu Tuhan akan sampaikan kepada kami melalui apapun. Jadi kalau ditanya sama anak-anak kami sekarang itu mereka udah tahu lah gitu kalau ya gitu. ada Tuhan gitu yang melihat mereka gitu. Jadi sampai pas mereka dewasa pun sekarang, apalagi yang gede udah nggak bersama dengan kami, yang tangan kami tidak terjangkau, tidak bisa menjangkau mereka, saya bilang ya ada Tuhan. Ya jadi yang menjaga hidup mereka ya ada Tuhan gitu. Nah itu yang kami pelajari waktu kami tahu itu iya ya benar ya kecil berarti memang dari kecil dari anak-anak bayi gitu ya kita kasih nilai-nilai itu sampai anugerah Tuhan lah ya. Kalau akhirnya besar ada buah atau apapun yaitu itu anugerah Tuhan bukan usaha kita. Karena jujur kalau ngomongin usaha kita ya wah banyak banget kayaknya dosanya aku. Yang maksudnya aduh Tuhan bersyukur ya dia nggak begitu sekarang misalnya gitu ya. Dulu kayaknya waktu kita mau menanamkan sesuatu ya itu kan kita juga harus menghidupi ya bukan ya, tadi kita suka ngomong apa tuh say what you mean what you say ya itu benar-benar kan waktu kita ngomong sama anak nggak omdok kan. Nah itu juga bukan suatu hal yang mudah ya apalagi udah tambah gede bukan reasoning lagi mereka bisa apa ya mengungkapkan Berargumen. dan bisa bilang Debat. anak yang sono tadi kan dibanding-bandingin gitu ya. Saya tuh pernah berapa kali mentok saya bilang gini, kamu anak papa mama. Kamu anak papa mama yang lain. Kamu mau jadi anak sebelah? Ya karena saking udah
aduh apalagi ya. Hmm. Ya keluarga kita nilainya begini. Dan nilai itu adalah dari Tuhan. Kami belajar itu. Oh, anak-anak juga tahu ya kita belajar. Mm-mm. Kita kasih tahu. Papa mama bisa gagal dan mungkin bisa sering gagal, tapi kami berusaha. Kami suka ngomongin. Dan itu di mana anugerah Tuhan masuk ya. Ketika kita gagal, anak-anak melihat kita gagal, tapi kita bisa sama-sama belajar dan bertumbuh gitu, mengenal diri, mengenal Tuhan. Anak-anak juga bisa melihat kita, dan itu bikin relationship kita ya makin deket gitu. Karena ya sekali lagi nggak mudah. Untuk kita taat aja nggak mudah ya, kita sebagai orang tua yang kayak kita webcam di mana-mana kan gitu, apa anak-anak melihat kita dan kita gagal gitu, dan pergumulan mereka untuk melakukan itu jadi susah sih ya. Maksudnya kadang-kadang kan lebih mudah untuk kita sebagai orang tua, ya udah deh lu dengerin aja apa sih ini loh A ya A. Pokoknya gue bilang begitu, pokoknya. Jadi udah pakai pokoknya, pakai caps lock, pakai underscore, pakai bold gitu ya. Tapi ketika kita gagal ya itu jadi kesempatan mereka bisa melihat Tuhan dan mengalami Tuhan sih ya gitu ya. Kayak apalagi anak-anak masih kecil, berarti lu bener-bener lagi This is the time. kesulitannya apalagi nih, struggle-nya. Maksudnya ketika udah ngomongin do, don'ts, udah why, masih nggak bisa lagi, atau maksudnya kayak gimana tuh ngejalaninnya? Tadi Ke kita dalam tanganmu Tuhan. aku berserah gitu ya. Mungkin kayak komunitas kali. Apakah komunitas membantu gitu? Kayak kalau tadi kan banyak kita dikelilingi sama orang-orang yang mungkin nilainya yang tidak sama, tapi kan ada orang yang nilainya juga sama gitu. Apakah komunitas membantu? Sangat membantu sih. Saya mungkin nanti Tracy juga bisa nambahin, tapi yang kita pikir kita berdua yang struggle ternyata enggak. Ternyata semua orang tua yang punya anak umur kita sama kurang lebih. Tos dulu dong, tos. Bahkan yang sudah lebih senior pun ternyata struggle sama gitu. Ketika kita ngelewatin itu, buat kita jadi satu apa ya, satu penghiburan gitu, bahwa ya udah memang ketika kan tadi kita sama-sama setuju bahwa anak itu kan titipan dari Tuhan, dan kita ngeliat bukan hanya titipan tapi anak itu berharga di mata Tuhan. Kita itu semua tuh precious in the eye of God gitu. Dan ketika kita sadar bahwa kita semua ini adalah berharga di mata Tuhan, ketika kita menjalankan dengan kasih jadi beda gitu. Mau tadi masalah do's and don'ts ya, anaknya bebal lah, terus sekarang udah bisa lari-lari lah. Ya di depan anteng-anteng padahal di rumah bisa bikin kacau. Tapi kita sayang sama dia gitu. Kita ngelakuin ini bukan karena kita tadi ya mau bikin aturan secara legalistik, tapi karena kita sayang. Karena Tuhan sayang sama kita, dan kita ngelihat ya anak itu adalah precious in the eye of God. Kita menjalankan peran kita sebagai orang tua, dan ditambah ada komunitas-komunitas yang punya struggle yang sama, itu jadi satu pergumulan yang indah gitu. Jadi emang diproses, sama-sama diproses gitu ya. Punya karena ya dari kemarin lah kita ngomongin susahnya kasih makan anak. Mulai dari situ kan, susah kasih makan anak, susah kasih tahu apa sih supaya mereka bertumbuh jadi anak yang Tuhan mau lah, karena itu titipan gitu. Kadang-kadang takut juga, wah gue kurang kasih tahu apa ya nih ya. Kan kalau kita kurang kasih tahu terus mereka nggak jadi kayak gitu, kebentuk. gimana ya? Tanggung jawabnya besar sekali gitu, sangat-sangat menegangkan lah gitu ya sebagai orang tua. Tapi ketika ada anugerah dan ya kita menjalani apa yang Tuhan perintahkan juga ya, pada akhirnya kita ngapain sih sebenarnya susah-susah, udah biarin aja, ntar juga gede, kayak kita juga gede. Orang tua kita kan belajar gitu kan, tapi gede juga sih ya. Maksudnya in the end itu anugerah Tuhan ya. Dari kalian ada any final remark? Kalau tadi Ika sudah mention bagaimana kalau kamu melakukan sesuatu pasti somehow gimana caranya Tuhan kasih tahu ke papa mama. Bukan mau menekankan bahwa Tuhan yang kita kenal itu Tuhan yang mata-matai. Kan tadi kan kesannya CCTV,
Tapi justru kita tekankan, Tuhan karena sayang sama kamu. Sayang. Itu bisa dia ngerti bahwa Tuhan yang dia kenal, Tuhan yang dia sembah, bukan Tuhan mata-mata, tapi Tuhan yang karena sayang mau memberikan pernyataan sayangnya itu lewat orang-orang lain. Nah, tadi Agnes tadi bilang komunitas. Jadi belum tentu lewati kami berdua nih kita bisa tahu dia melakukan apa, tapi justru dengan komunitas yang menolong juga menjadi perpanjangan alat Tuhan untuk memberitahukan kepada kita tentang hal-hal yang salah yang dilakukan oleh anak kita. Nah, jadi tadi tuh Markus juga udah bilang kan begitu sayang sama kita, itu pun juga harus kita ungkapkan. Tuhan itu gak seneng ngeliatin kamu tuh berbuat salah terus langsung kayak ngadu gitu kan. Kalau dulu kita kan punya teman gitu, Pak si itu loh jahat tuh kemarin gini-gini. Bukan Tuhan yang seperti itu, tapi justru karena Tuhan sayang, dia pengen jagain kamu melalui orang-orang yang ada di sekitar, melalui komunitas di mana kita berada. Itulah Tuhan pakai. Ada cerita nggak Kak? Apaan ya? Ceritanya apa ya? Teringat saya. Kalau saya sih konteksnya ya, ini anak-anak udah mulai remaja. Ternyata kita baru tahu dalam salah satu account sosial media dia punya second account. Oh iya. Ting ting ting. Betul. Second Nah, account. itu yang istilahnya dia bisa tuh mengekspresikan bagaimana dunianya dia gitu. Iya. Tapi somehow ya tadi melalui orang-orang yang di sekeliling kita itu Tuhan bisa pakai untuk memberitahukan kepada kita. Kita sih enggak yang kamu kan punya second account papa mama enggak, bukan begitu. Tapi kita ngomong pelan-pelan, masuknya juga dengan lebih bukan menuduh tapi lebih kepada mencari tahu. Kenapa kamu ini dengan yang ini nggak cukup? Apa yang kamu kepengen sih dengan adanya second account itu? Nah, Menarik ya, karena nggak cukup dengan do and don'ts, karena there's always new thing in the world gitu kan. Kalau kita udah do terus tiba-tiba ada sesuatu yang oh iya nggak kepikiran lah gitu. Makanya kenapa why itu menjadi penting gitu, karena kita mau mengajarkan mereka untuk memilih yang benar. Walaupun belum dibilangin kan sama papa mama, karena papa mama juga kan nggak kepikiran semuanya ya A to Z gitu kan. Tetapi di mana balik lagi prinsip kita taat itu ya sama Tuhan. Karena Tuhan yang suruh, dan Tuhan suruh karena Tuhan sayang loh sama kita gitu. Bukan karena ya pokoknya Tuhan maksa lu mau taat aja gitu. Enggak gitu. Tuhan mau kita taat akan hukum yang diberikan ya supaya kita aman gitu kan. Itu jadi kayak pagar-pagar yang ya Tuhan melindungi kita gitu. Tujuannya bukan untuk mengekang, tapi ya untuk melindungi kita, melindungi anak-anak kita dan keluarga kita. Oke, itu sih I think thank you buat cerita-ceritanya. Kita akan melanjutkan di episode selanjutnya dengan cerita-cerita yang lebih seru. Thank you. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Untuk informasi lebih lanjut terkait pelayanan Yayasan Unike, silakan kunjungi website kami di www.unikefamily.org. Selamat menjalankan amanat Kristus bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.